dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan supaya kita boleh dikuatkan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebelum itu saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami, beri hikmat akal budi, buka hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Urapi, pakai kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, pimpin hamba-Mu untuk berkata-kata firman Tuhan hari ini. Dan kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul di atas, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu kehidupan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita dikisahkan ayat 47 bagian yang B, disebutkan di situ, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dikatakan bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang disukai oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa jemaat yang mula-mula ini adalah jemaat yang mendengar akan khotbah Petrus dan mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat kenapa mereka disukai oleh semua orang. Tentu ada hal yang baik, tentu ada hal yang menjadi teladan. Lewat pembacaan yang kita baca hari ini, saya mendapati kebenaran-kebenaran dari jemaat mula-mula bahwa mereka mempunyai pola hidup yang baik dan mereka boleh menjadi teladan. Ketika kita membaca dan memperhatikan seluruh bacaan ini, di sana bahwa jemaat yang mula-mula adalah jemaat yang mengutamakan kerohaniannya. Karena mereka mengutamakan kerohanian, maka apa yang dari dalam yang mereka sudah utamakan itu timbul di dalam kehidupan dan tingkah laku mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang memancarkan kerohanian yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana upaya daripada jemaat ini supaya kerohaniannya kuat sehingga dia boleh disukai semua orang? Upaya-upaya itu dilakukan oleh jemaat mula-mula supaya terus membangun dasar yang kuat di dalam kerohaniannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka harus membangun kerohanian yang kuat? Kalau mereka harus membangun semuanya itu adalah dasar daripada kehidupan orang-orang percaya, supaya ketika mereka menjadi orang percaya yang kuat, mereka tidak mudah goyah, mereka tidak mudah kecewa ketika menghadapi tantangan-rintangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita melihat upaya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu supaya kerohaniannya menjadi kuat. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ini menjadi teladan bagi kita untuk kita terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-41, dikatakan di sana 41-42 ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya memberikan satu pernyataan di sini adalah mereka bertekun. Dalam ayat tersebut disebutkan orang-orang percaya yang telah dibaptis memulai langkah awal, yaitu dengan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Mereka belajar tekun dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tekun saya memberikan satu arti, yaitu rajin, giat, disiplin, dan ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada kemauan, ada kesungguhan yang kuat untuk mereka menyelidiki, belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi standar utama hidup mereka. Ada buah-buah firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang disukai oleh banyak orang. Karena apa? Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mereka terapkan di dalam hidup mereka, sehingga sekali lagi bahwa firman Tuhan menjadi standar kehidupan mereka. Lebih dari itu, mereka juga bukan hanya bertekun, tetapi juga mereka bersekutu. Dikatakan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Di sini mereka ada persekutuan bersama, ada ibadah bersama. Mereka juga memecahkan roti. Ya, saya mengartikan di sini ada perjamuan kudus. Mereka ada berdoa bersama, membangun persaudaraan dengan rukun sesama orang-orang percaya, dan mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwa upaya daripada jemaat yang
mula-mula ini, yaitu jemaat yang mengutamakan kerohanian mereka dengan terus belajar firman Tuhan, dengan terus bersekutu, terus berdoa bersama. Dengan demikian hidup mereka menjadi hidup yang kuat di dalam kerohanian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Mungkin kita sudah lama tidak berkumpul bersama di gereja. Bagaimana dengan iman kita, kerohanian kita? Apakah masih kuat ataukah justru sudah rapuh? Karena apa? Kita berpikir tidak ibadah, ya. Kita terus sibuk dengan kesibukan kita hari lepas hari. Tetapi hari ini, jikalau kita merasa bahwa kerohanian kita sudah rapuh, belum terlambat. Mari hari ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka jemaat mula-mula yang tekun belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bersekutu, mereka boleh berdoa. Hari ini mungkin kita tidak bersama-sama dengan saudara seiman untuk kita bersekutu berdoa, tapi kita bisa bersekutu di keluarga kita bisa berdoa bersama, kita bisa belajar firman Tuhan bersama, sehingga apa? Kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi standar hidup kita yang akan terus menuntun kehidupan kita, sehingga pola hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita bertindak, ketika kita berpikir, maka semuanya itu boleh dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Upaya yang kedua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yaitu bersatu. Kita lihat di dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, upaya daripada jemaat mula-mula untuk membangun kerohaniannya adalah bersatu. Dikatakan bahwa pada waktu itu sudah berkumpul orang-orang percaya 3.000 jiwa. Menyatukan 3.000 orang bukanlah hal yang mudah. Ada 3.000 kemauan, ada 3.000 pikiran, ada 3.000 kehendak. Tetapi jemaat mula-mula karena sudah belajar firman Tuhan, pikirannya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, sudah diajar bagaimana tentang kasih, bagaimana boleh belajar tentang kebersamaan. Jemaat mula-mula mempunyai satu kesatuan karena mereka mengerti firman Tuhan bahwa orang-orang percaya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebersamaan, kesatuan, tentu ada kerendahan hati, ada satu sikap mengutamakan orang lain, ada kasih Kristus yang boleh ada di hati mereka, sehingga mereka boleh saling tolong-menolong, saling memperhatikan, juga dikatakan mereka saling berbagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkumpul bersama, mereka berbagi menurut keperluan mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya mendapati kebenaran-kebenaran bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang mau berbagi. Mereka yang mempunyai, memberi dengan tulus hati, memberi dengan sukacita, memberi dengan motivasi yang benar, sehingga ketika mereka
memberi, berbagi, mereka memberikan dengan sukacita yang daripada Tuhan, tidak dengan terpaksa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita berpikir biasanya kalau kita memberi, kita berbagi, itu harus orang ada atau orang kaya. Tetapi kaya atau miskin, kuat atau lemah, tetapi ketika ada hati memberi, kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, kita tidak bisa memberi makanan, tetapi kita bisa memberi perhatian, mendukung, menolong, memberi waktu, memberi pertolongan kepada yang memerlukan pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mereka memberi dengan kemampuan mereka, sehingga mereka memberi dengan sukarela. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jemaat mula-mula adalah jemaat yang mampu berbagi, mampu memberi apa yang ada pada mereka. Tidak tergantung itu kaya atau miskin, kuat atau lemah, tetapi di dalam konsep kehidupan mereka, mereka bisa memberi apa yang mereka bisa berikan kepada orang lain sesuai apa yang mereka punya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sehingga jemaat mula-mula, jemaat yang tercukupi, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ketika semuanya itu dilakukan, ada sukacita. Itulah mujizat yang pertama, adalah sukacita ketika kita memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan sedikit kesaksian. Ketika saya mempunyai sedikit uang, dan dimana ketika uang saya yang sedikit itu ada pada saya harus bertemu dengan orang yang sangat membutuhkan uang karena anaknya sakit. Orang itu belum bisa membawa anaknya untuk berobat karena tidak punya uang. Saya berpikir, apakah uang saya ini akan saya berikan kepadanya? Saya melihat anaknya begitu menderita. Akhirnya dengan tulus hati saya mengambil uang itu dan saya berikan kepada orang tua anak yang sakit itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apakah saya rugi karena uang saya sudah habis saya berikan dengan orang yang memerlukan? Tetapi justru saya merasa tidak rugi, tetapi di dalam hati saya ada sukacita karena saya bisa memberi dari kekurangan saya. Dan beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan orang ini dan anaknya boleh sembuh. Itu sudah membawa luapan sukacita di hati saya ketika saya boleh memberi dari kekurangan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya melimpah dengan ucapan syukur, saya melimpah dengan sukacita karena bisa memberi. Dan orang itu melimpah dengan ucapan syukur karena anaknya boleh sembuh. Ini adalah satu hal yang saya anggap ini adalah mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mujizat tidak harus mendapatkan uang yang banyak. Mujizat bagi saya sukacita, ada kesembuhan, itu adalah mujizat yang boleh saya hadapi, boleh saya lihat pada waktu itu. Di hati saya ada sukacita, di hati orang yang saya beri uang yang sedikit tadi ada kesembuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian saya boleh belajar dari jemaat mula-mula ini, bagaimana kita boleh ada keseimbangan satu dengan yang lain, dengan saling menolong, saling membantu. Dengan hidup seperti ini, jemaat mula-mula boleh menjadi kesaksian bagi orang di sekitarnya. Dikatakan tadi ayat 47, mereka disukai oleh semua orang dan banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita hari ini?
Apakah kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain dengan kehidupan kerohanian kita yang terus mengutamakan Tuhan, terus membangun kehidupan yang terus belajar akan firman Tuhan, bersekutu, berdoa, bersatu, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Apakah kita sudah mempraktekkan semuanya itu? Biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, kita tetap bersatu, kita tetap tekun di dalam pengajaran Tuhan. Dengan demikian kita boleh menjadi saksi bagi orang lain yang belum percaya, sehingga banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melihat kehidupan kita di dalam Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini dampak daripada orang yang tekun dalam pengajaran rasul-rasul, orang yang bersatu, orang yang saling berbagi, orang yang saling berdoa, bersekutu, berdoa bersama. Dampaknya nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah semua yang terjadi di dalam jemaat mula-mula boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mengupayakan kerohanian kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu menyampaikan dengan penuh kekurangan, dengan sangat sederhana. Bahkan hamba-Mu menyampaikan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada hamba-Mu. Tetapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang luar biasa itu, Roh Kudus Tuhan yang sempurna itu akan menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap pendengar, sehingga ya Tuhan mereka boleh mendapat pelajaran daripada firman Tuhan ini dan menjawab kehidupan daripada jemaat yang mendengarnya hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.